Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Oki Taro Ramadan. Di video kali ini saya mau share hasil dari submission saya dari decoding gitu. Yang menurut saya cukup seru ya. Intinya, saya coba mengajarkan AI menjadi ahli beras untuk bisa bedain beras 5 jenis beras gitu. Berdasarkan foto yang saya berikan misalnya. Dan di proyek kali ini saya memberikan judul bernama klasifikasi varietas beras dengan akurasi 90%. Kita mulai aja. Di bagian apa sih tujuan dari proyek ini? Jujur aja, tujuan awalnya itu simple. Saya pengen lulus dari submission ini dari kelas masalah ini di coding. Tapi setelah saya analisis lebih dalam, project ini ada terbagi menjadi dua alasan gitu. Kenapa saya membuat video ini? Yang pertama, untuk menaklukkan tantangan, saya harus bisa buktiin kalau saya mampu mengerjakan alur machine learning dari nol sampai akhir. Mulai dari mengolah data mentah, terus mengolah model yang dengan akurasi tinggi, terus nyiapin model itu biar bisa pakai. Lalu yang kedua, menjadi pembuktian untuk diri sendiri. Saya pengen tahu sejauh mana saya bisa mengaplikasikan teori yang udah saya pelajari ke dalam sebuah studi kasus yang nyata dari proyek klasifikasi 75.000 gambar ini. Oke, kita masuk ke bagian keduanya. Sekarang kita kenal dulu sama datanya. Kita next slide. Di sini kita bisa lihat ada judul Rice Image Dataset. Yang pertama ada Arborio, lalu ada Basmati, Ipsala, Jasmine, Karacadak, dan yang ini hiraukan aja, karena kita hanya fokus ke 5 dataset ini. Kita next lagi. Nah, ini salah satu contoh gambar distribusinya. Kalian bisa lihat kan jumlah dari dataset itu ada 75.000 gambar gitu ya. Dan apa namanya? Dari distribusinya itu adil gitu. Ini 15.000, 15.000, 15.000, 15.000. Dan ini sangat bagus karena supaya saat kita lakukan latihan atau model ini itu tidak bias gitu, atau intinya adil aja sih ya gitu lah. Oke, kita masuk ke bagian 4. Mengapa harus arsitektur model transfer learning dengan mobile feature? Kenapa ya? Sebenarnya gini, kita pertama kenal dulu sama yang namanya transfer learning. Transfer learning itu apa? Jadi gini, kita daripada kita mengajarkan bayi dari nol, akan lebih baik kita merekrut orang yang ahli dan sudah punya pengetahuan dasar. Kemudian kita ajari dan spesialisasi baru dalam dunia AI dengan pendekatan cerdas. Ini yang disebut dengan transfer learning. Lalu, apa itu mobile feature? Dan kenapa saya memilih mobile feature ini? Sebenarnya ada 3 alasan. Yang pertama, model ini sudah sangat pintar, sehingga model buatan Google yang sudah saya latih pada jutaan gambar, jadi dia sudah ahli dalam mengenal itu visual dasar. Lalu yang kedua, efisien dan cepat, sesuai namanya, mobile dan dirancang agar ringan sehingga proses training menjadi jauh lebih cepat. Lalu yang terakhir, performa sudah terbukti. Meskipun ringan, akurasi sangat baik. Berbagai tugas verifikasi. Dan inilah kenapa saya memilih arsitektur model transfer learning dengan mobile feature. Oke, kita masuk ke penjelasan teknisnya aja. Oke, kita masuk ke bagian otak dari segala otak yang sedang saya kerjakan di project ini. Ya, sebenarnya udah beres juga sih sebenarnya. Kita mulai di bagian 6 ya. Bagian itu disebut dengan melatih model, dan kita fokus di bagian Epoch 15. Epoch 15 ini, itu adalah kita melatih ulang selama 15 kali pelatihan. Kita masuk ke bagian outputnya gitu ya. Kita 1 sampai 15 tuh. Dan saya bisa melatih sampai 15 kali 15 juga gitu kan. Dan akurasi yang saya hasilkan itu ada 95,52%. Sebenarnya kita nggak harus sampai 15 kali. Kita bisa aja berhenti di 7 kali pelatihan kalau misalnya saat kita latih, evaluasi akurasi ini tidak ada peningkatan secara signifikan atau stuck secara 5 kali beruntun gitu. Misal di akurasi awal itu 94,48 dan kedua itu 94,27, itu kan menurun ya. Dan nanti misalnya jadi 91 lah, lalu ke bagian sini 92, dan di sini bisa 93 gitu ya. Nah, itu akan berhenti di sini karena tidak ada peningkatan secara 5 kali beruntun. Oke, kita masuk ke bagian 7.
Ini disebut dengan visualisasi data, atau kita mengekspresikan secara visual. Kalian bisa kita langsung masuk ke outputnya aja. Di garis warna oranye ini itu ada validasi akurasinya, dan yang warna biru ini tadi akurasi. Kita fokus pertama ke training yang valid dulu, atau training akurasinya. Di bagian sini itu kan naik secara signifikan ya, dari 75 ke 95, sehingga menghasilkan validasi akurasi akhir itu 95%. Lalu ke validation loss dan training loss. Di bagian training loss ini kan dari 0,8 turun ke jadi 0,2% gitu, atau ya 2% gitu maksudnya. Dan hasil dari validasi akurasinya itu 2%, dan 2%,14 gitu ya. Kita masuk ke bagian 8. Di sini menurut saya yang bagian sangat-sangat challenging, karena di tugas di coding ini kita diharuskan untuk mendapatkan akurasi akhir di atas 85%. Dan kalian bisa lihat di sini saya mencapai 94,7% ya. Ini sangat-sangat challenging. Jujur aja saya itu harus 2 kali tes akurasi gitu supaya mendapatkan 94,7%. Karena pada awalnya ya cuma kayak dapat 84, terus 87, dan kemudian menyentuh ke 94. Dan ada cara lagi supaya ini cepat gitu si prosesnya ini. Pertama kita klik runtime, kemudian change runtime type, dan kita pilih tipe GPU gitu. Dan tipenya itu Python ya, udah pasti. Kita save dan udah, itu bakal cepat. Karena kalau kita ngaktifin itu bakal lama banget sih, bisa sejam setengah atau ya 2 jam gitu. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, hasil akhir dari performa saya itu mencapai 94,7%. Seperti dari penjelasan video terakhir tadi. Lalu kita masuk ke visualisasi datanya gitu. Kalian bisa lihat kan di sini ada garis tanda akurasi dan validasi akurasi gitu. Yang ini ada 2 kotak, yang ini yang valid sama yang loss. Dan yang garis biru kan training akurasi itu. Ini meningkat secara signifikan dari 0,75 sampai ke 0,95, dan hasil akhirnya menjadi 0,95 untuk validasi akurasinya. Lalu di bagian training loss, ini dari 0,8 turun terus jadi menjadi 0,2% gitu kan. Dan hasil akhir juga 2% gitu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebentar. Siap diimplementasikan, model diekspand dalam bentuk server, mobile, dan web. Yang pertama, save model. Apa sih save model? Intinya, save model itu merupakan versi utama dari model kita. Dan format ini paling lengkap dan kuat, dirancang khusus untuk server atau di cloud gitu. Lalu masuk ke TF Lite. Apa sih TF Lite? Artinya, sesuai artinya gitu ya, light, ringan. Jadi versi ini dari model yang sudah kita optimalkan, ukuran jauh lebih kecil dan efisien. Format ini dirancang agar bisa berjalan di Android dan iOS. Lalu ke TFJS, seperti nama JS JavaScript gitu ya. Singkatnya ini adalah versi dari website. Dengan format ini kita bisa langsung berjalan di browser seperti Google, Chrome, Firefox, dan lain-lainnya gitu. Bisa dibayangkan kita bisa membuat website interaktif dengan teknologi machine learning gitu kan, dan teknologi yang saya kembangkan kan project analisis beras gitu kan. Oke, terakhir gitu ya, kita masuk ke kesimpulannya. Di bagian pertama, persiapan sudah pasti. Persiapan yang pertama itu kita menyiapkan data bernama GIM 10K. GIM itu nama datasetnya, 10K itu saya kurang tahu. 75K maksudnya. Oke. Yang sangat kompleks dan berisi ribuan dari kategori yang sangat beragam gitu ya. Lalu yang kedua, solusi. Solusinya kita tidak membangun model dari nol. Kita menggunakan strategi cerdas transfer learning dengan menggunakan model dasar mobile NetView untuk efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi. Lalu masuk ke proses training. Ini adalah proses fine tuning. Kita melihat grafik performa bawah model berhasil belajar dengan baik.
untuk menganalisis pola-pola dari visualisasi setiap kategorinya. Lalu hasil akhirnya kita mendapatkan hasil akhir 94,7% gitu kan. Dan implementasi data dunia nyata yang tadi yang ada Safe Model, terus TF-Less sama TF-DS. Oke, sekian sih sebenarnya. Terakhir, terima kasih banyak.